Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rujuk, jumpa lagi di Rujuk Podcast dan masih bersama dengan anggota DPRD Kota Bekasi. Dan saat ini saya berada di ruangan Komisi 3 DPRD Kota Bekasi bersama dengan Ketua Komisi 3 Pak Haji Abdul Muinafid dan anggota Komisi 3 Bang Olwan Ababan yang juga Ketua Fraksi PDIP Perjuangan di DPRD Kota Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ketua, Bang Olwan sehat semua? Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Baik, izin ini kan kita udah vaksin, alhamdulillah sehat semua nih. Amin, kita amin. lebih nyaman kayak ngobrol buka masker nggak apa-apa Pak Ketua ya, Bang Olwan izin ya. Ya. Ya udah. Pengap juga ini. Penghap. Mudah-mudahan nanti ke depan Kota Bekasi kan udah turun terus nih. Ya. COVID-nya. Insya Allah mudah-mudahan bahwa bukan hanya di Kota Bekasi. Amin, di Indonesia seluruhnya, Diharapkan di seluruh dunia Indonesia, juga di gitu dunia, ya. supaya aktivitas segala-galanya bisa berjalan dengan kembali normal lagi semuanya. Amin, amin. Doa pemimpin mudah-mudahan dijabah. Baik Pak Haji dan Bang Olwan, ini Komisi 3 kan bidang perekonomian ya? Ya. Dan pendapatan nih. Nah, Kota Bekasi saat ini kan sudah 3 tahun pemerintahan Pak Rahmat Effendi dan Mas Tri Adianto. Dari bidang ekonomi dan sisi pendapatan, dari Komisi 3 evaluasi dan pengawasannya seperti apa nih, Pak Haji? Silakan Pak Haji. Terima kasih saya ucapkan kepada tim Rujuk dan juga masyarakat Kota Bekasi dan juga teman-teman. Ya. Saya beserta Pak Olwan dari Komisi 3 ya. Dari tugas kami masalah perekonomian ya. Bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa desain daripada pertama kepemimpinan daripada Rahmat Effendi dengan Pak Mas Tri ya, bahwa program adalah dalam rangka untuk infrastruktur ya, juga masalah kegiatan-kegiatan masalah ketenagakerjaan ya, masalah pendidikan dan segala macam hal yang dijanjikan oleh pemerintahan dua wali kota dan wakil wali kota ini. Proses pertama tentunya berbicara masalah perekonomian, tentunya identik dengan PAD, ya, pendapatan asli daerah. Ya, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa PAD pertama kali itu tahun 2019 ya, karena kan 2019 baru memulai start 1 tahun pemerintahan daripada Mas Pepin dengan Mas Tri ya. Yaitu cukup signifikan ya, dengan target 3,8 tercapai T ya, 3,8 alhamdulillah sangat tercapai lah ya, sangat tercapai 98 mendekati daripada 100%. Tapi itu adalah hal yang prestasi yang sangat luar biasa sekali. Dan di tahun 2020 target itu dinaikkan menjadi signifikan ya, menjadi kalau nggak salah ya dari 3,8 bisa menjadi 4,2 ya saat itulah ya. Namun Februari 2020 ya, kita ketahui bersama-sama bahwa musibah yang dialami bukan hanya di dunia ya, bukan hanya di Indonesia dan juga di Kota Bekasi ini mengalami yaitu COVID-19. Nah, di mana pada saat proses itu bahwa semuanya stuck ya. Nah, karena menyangkut masalah ekonomi ini ya, dengan adanya musibah yang kita alami semuanya, sehingga saat itu memang dari 3,2 T ya, T itu ya ada reposisi menjadi 2,7 ya, 2,7 triliun ya. Itu hasil evaluasi daripada teman-teman ya Komisi 3 beserta juga badan anggaran. Nah, sehingga saat itu kita ibarat bahwa kehilangan kurang lebih 500 miliar. Namun alhamdulillah bahwa dari Bapenda ya, itu kita bisa mencapai target 2,7 T ya, bisa itu mencapai itu ya? Kita bisa mencapai target itu ya. Bahkan kita mendapatkan sebuah silpa yang sangat signifikan ya, kurang lebih 750 miliar ya, dalam situasi yang pandemi tahun pertama ya. Nah, tahun kedua juga mengalami hal yang sama, namun juga dari teman-teman Komisi 3 maupun juga badan anggaran, yaitu kita menargetkan hanya memang 2,5. Jadi tahun 2021 PAD 2,5 T. Ya, 2,5 T ya. Nah, sehingga juga kemarin hasil koordinasi dengan Bapenda bahwa
tidak ada pengurangan lagi anggaran di tahun 2021 ini. Ya. Tetap diharapkan akan mencapai target yaitu 2,5 T. Ya. Nah, posisi sekarang ini ya, kita sudah mencapai 1,9 T dari 2,5 ya. Dari 2,5. Kurang 600. Ini insya Allah tercapai nih. 6,67% ya. 67% yang kita ini, dan komitmen daripada eksekutif ya, bahwa akan diharapkan karena waktunya tinggal 2 bulan ini. Iya. Jadi Oktober November, karena Oktober itu masuknya November masuknya di bulan Desember gitu ya, untuk masalah tagihan-tagihan itu. Nah, tentu kita optimis semuanya ya, bahwa kita sudah hampir 1 bulan ini kondisi COVID ini kan sudah mulai menurun. Jadi geliat ekonomi juga udah mulai naik lagi. Geliat ekonomi juga udah mulai bangkit ya, semuanya perhotelan termasuk juga ya mall dan segala macamnya. Ini adalah hal yang sangat baik untuk perekonomian kita semuanya. Nah, sehingga diharapkan optimisme daripada Komisi 3 dan juga dari Bapenda juga ya, dari pemerintah juga, alhamdulillah bahwa kita tetap mempertahankan posisi PAD kita itu yaitu ya main di angka 2,5 T, karena kalau kita lihat kan targetnya seharusnya ya semakin naik nih ya. Harapan tadinya kita mengharapkan ya sampai 5 triliun kalau ini dalam keadaan normal. Kan ini sebenarnya kalau keadaan normal itu bisa tercapai 5 triliun. Ada keyakinan kita akan tercapai itu. Kenapa? Karena juga meningkatnya juga jumlah penduduk di Kota Bekasi dan juga banyaknya juga usaha-usaha juga yang mulai masuk juga semuanya ya. Ditambah lagi dengan padatnya kendaraan ya, sehingga optimisme kita ini bisa kita mencapai 5T seharusnya yang terjadi di tahun 2022 ini. Nah, kita beralih izin ke Bang Oloan. Bang Oloan kan ketua fraksi PDI nih. Nah, saat ini berada di lingkaran pemerintah karena Mas Wakil itu, Mas Tri itu kan kader terbaik PDI Perjuangan Kota Bekasi. Nah, bagaimana menyikapi 3 tahun pemerintahan Pak Rahmat dengan Mas Tri dari sisi ekonomi? Bagaimana Bang Oloan? Makasih. Kalau kita memperhatikan perjalanan pemerintahan ini dengan begitu banyaknya tantangan akibat pandemi COVID-19, ini sudah berjalan 1,5 tahun. Sementara Pepentri ini berjalan 3 tahun, maka separuh daripada perjalanan pemerintahan mereka itu kita masuk di dalam suasana ekonomi yang tidak menguntungkan akibat pandemi COVID-19. Namun data menunjukkan bahwa tadi Pak Ketua sudah bilang di 2019 itu kita PAD kita 3, sekian triliun. Betul. Dan harapan kita kalau katakan 10% naik 3,6 dapat 3,7 di 2020. Begitu juga akan naik terus untuk 2021 bahkan 2022 nanti akan bisa mencapai lebih dari 4 triliun. Itu kalau dalam kondisi normal. Iya, betul. Tapi semua kita tahu ekonomi sangat ngedrop di mana-mana. Seluruh sektor-sektor yang menghasilkan sumber penghasilan PAD suatu daerah itu merupakan satu hal yang sangat terimbas, hotel-hotel, restoran-restoran dan sebagainya. Tapi kita lihat data, ternyata pemerintah Kota Bekasi ya cukup bagus di dalam menjalankan masih dan bisa stabil ya? Krisis bisa stabil. Walaupun kita ya udah pasti tidak tercapai apa yang sudah ditargetkan. Tapi dibanding mungkin kota lain dengan kondisi pandemi, Kota Bekasi ini tadi ya nggak mencapai angka tapi bisa mendekati begitu ya? Saya kira angka udah pasti semua ada koreksi. Bahkan di kota-kota yang ada di Indonesia ini pasti ada mengalami koreksi. Betul. Dan termasuk Kota Bekasi. Kita dari 3,3 ada koreksi, refocusing dan perhitungan ulang sehingga akan turun. Nah, hasil daripada refocusing perhitungan ulang terkait PAD pada 2020 kita mencapai 8% tadi? 98%. Luar biasa ya. Luar biasa sebenarnya. Nah, di akhir tahun 2020 kita sudah mulai merasa akan keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi ini.
sampai dengan kuartal pertama 2021. Tapi tiba-tiba kita dihadapkan dengan kasus-kasus COVID-19 yang mengganas sehingga membuat satu perekonomian kita sangat terdampak. Kota Bekasi. Nah, kita bicara tahun 2021 sampai dengan September tanggal 23 ya laporannya kita sudah mencapai PAD 7% tadi. 67%. Kalau kita bicara September, katakan September ini habis, tinggal seminggu lagi. Mungkin bisa ini sampai sekitar 70%. Bisa ya? 70%. Nah, 70% itu ya 7/10 sudah yang sudah kita capai. Tinggal 3 bulan lagi. Berarti 3 bulan ini bisa maksimal nih kalau menurut pandangan Kalau menurut saya bisa maksimal. Kenapa? Kita sudah 67% sekarang. Sementara kita menghadapi 2 bulan benar-benar stuck. Dan kondisi yang sangat tadi ya, semua ekonomi tutup semua tutup semua. PPKM kemarin udah ya semua kita tahu lah. Sehingga tidak ada aktivitas apapun. Betul. Tapi alhamdulillah ya pemerintahan ini mengelola dengan baik sinergi dengan DPRD juga ya, bersinergi dengan DPRD sehingga paling tidak kita tidak sampai ke dalam satu krisis. Artinya bisa kita lakukan, bisa kita lewatin semua. Dan sekarang bicara COVID di Kota Bekasi sudah melandai. Walaupun memang kita tidak bisa katakan sudah selesai, tapi sudah melandai. Angka terakhir 0,05% bahkan. 0,05%. Ya mudah-mudahan ini akan makin melandai sampai selesai sehingga ekonomi kita bisa bangkit kembali. Dan saya yakin dengan pola pengelolaan seperti ini, ya kita akan tetap mencapai apa yang ditargetkan. Walaupun memang tidak sesuai target yang mungkin yang ada di RPJMD ya. Nah, itu udah pasti semua. Karena mungkin ada evaluasi juga kan. RPJMD juga ada evaluasi juga. Ada evaluasi perubahan. Itu. Jadi saya kira kita masih beruntung Kota Bekasi tidak masuk dalam pendapatan yang sangat ngedrop. Artinya pembangunan masih bisa berlangsung ya. Pembangunan masih bisa berlangsung walaupun memang dipilih yang paling prioritas, khususnya yang menyangkut dengan ketahanan ekonomi dan bagaimana untuk meningkatkan ekonomi. Saya kira begitu. Baik, Pak Ketua, dilanjut Pak Ketua. Kalau bicara tadi 67%, ini kan angka yang luar biasa nih. Sampai bulan September tapi belum selesai nih September ini. Nah, sektor pendapatan yang terbesar itu sektor mananya nih Pak Ketua di Kota Bekasi? Sektor yang paling besar ya di kita ini kan di PBB ya, di PBB ya, kita yang sangat luar biasa sekali dengan konsep yang disampaikan oleh Bapenda, ada sistem kompensasi ya, diberikan, sehingga kita mencoba menekankan menggali seluruh potensi bukan hanya yang tahun 2021 ini tapi yang sebelumnya ya, yang sebelumnya juga kita ngasih yang piutang itu ya. Kalau orang lain mungkin ngasih denda, kalau kita justru memberi reward ya, kepada yang ini. Kenapa? Karena memang ya kebutuhan yang memang harus kita yang kita lakukan semuanya. Ya. Nah, di samping juga adalah pajak pajak kendaraan, PKB yang memang yang juga sangat tidak terlalu banyak berdampak ya terhadap masalah ini. Memang yang sangat berdampak itu adalah ya disampaikan tadi Pak Olowan adalah ya pajak masalah restoran, hotel, gitu yang hiburan, ya kan, dan itu yang sangat berdampak sekali. Tapi kita bersyukur ya, kemarin kita melaksanakan kegiatan studi banding ke Bali ya, itu daerah Denpasar dari PAD-nya 3T itu hanya mendapat 600 miliar. Jauh banget ya. Miliar. Pada kota wisata itu. Karena justru itulah kota wisata lah berdampak terhadap masalah PAD di sana. Kalau kita ini sangat kita bersyukur sekali ya, dengan kondisi pandemi yang kurang lebih 2 tahun ini, tapi eksistensi daripada pemerintah ya, dan juga bersama-sama teman-teman di DPRD ini, yaitu betul-betul kita fokus bagaimana mengamankan daripada kebijakan-kebijakan ini dengan langkah-langkah strategis yang kita lakukan, apa yang disampaikan oleh Bapenda, memberikan sebuah kiat-kiat untuk mendapatkan hasil yang baik, memberikan reward kepada tadi ya pembayar pajak WP pembayar pajak WP ya. Nah, itulah yang kita harapkan semuanya. Nah, sehingga
nampak ya di tahun 2021 ini kan sudah banyak kegiatan-kegiatan infrastruktur ya, termasuk yang lainnya, bahkan pemerintah mengalokasikan anggaran juga bagi pengusaha-pengusaha UMKM ya. Oh tadi pemulihan ekonomi ya tujuannya gitu ya. Pemulihan ini baik yang ketersediaan dana di BPRS ya, dan juga di Dinas Koperasi ya, kita juga menyediakan dana juga bagi yang pelaku-pelaku UMKM, sehingga ya rakyat yang menengah ke bawah juga ini sangat terbantu juga dengan adanya kiat-kiat daripada pemerintah, karena memang tahun 2022 ini kan target daripada pemerintah 3 tahun ini kan adalah bagaimana menguatkan masalah perekonomian. Ekonomi kreatif tadi itu ekonomi kreatif ini. Nah, sehingga diharapkan 2 tahun kepemimpinan daripada Pak Wali dengan Pak Wakil Wali Kota ini ya, masih ada waktu 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi ini dengan anggaran yang 2022-23 ini ya. Kalau ini dimaksimalkan, mudah-mudahan bahwa pemulihan ekonomi ya, dan lain-lain yang ada di Kota Bekasi ini, saya yakin bahwa optimis bahwa kita bisa kembali normal PAD kita ya. Siap. Dan juga kegiatan-kegiatan lainnya juga bisa berjalan dengan baik semuanya. Nah, itu harapan kita semuanya. Tapi kalau pandemi ini mudah-mudahan bisa terus landai dan bahkan bisa hilang di bukan hanya di Kota Bekasi, di bumi inilah, di muka bumi ini. Kalau itu hilang, insya Allah kita optimis semua, karena sebaik-baik rencana kita semuanya ya, baik dari eksekutif, legislatif, tapi kalau musibah yang kita nggak tahu ya, karena itu ada datangnya dari Allah ya, kita hanya berupaya ya, berikhtiar ya, semua segala sesuatunya itu bahwa apa yang kita lakukan ya itulah berdasarkan realita. Kecuali kalau dalam keadaan normal PAD turun-menurun berarti ada apa ya. Tapi kalau ini adalah musibah, turun karena musibah dan turunnya juga tidak signifikan apa yang saya sampaikan tadi di daerah Denpasar Bali ya, dari 3 tim menjadi 600, ini adalah sangat miris yang kita dengarkan semuanya. Dan ini tentunya banyak berdampak baik daerah-daerah, terutama daerah-daerah pariwisata jadi Lombok, Bali, bahkan untungnya mungkin Kota Bekasi ini tidak satu sektor aja ya. Untungnya Kota Bekasi ini tempat pariwisatanya nggak ini gitu. Tapi ya itulah semuanya yang terjadi. Tapi secara umum bahwa saya yakin lah bahwa ya secara nasional ya, mulai dari kebijakan anggaran-anggaran dari pusat ya, provinsi ini juga sangat berimbas juga kepada kita nih. Kenapa? Karena juga pastilah terjadi pemotongan mulai dari dana dari pusat, dana perimbangan, DAU apa segala macamnya akan berimbas juga sini. Jadi bukan karena APBD kita kan bukan hanya dari PAD, ya. Ada dana dana perimbangan ya kan, ada dana dari pusat, DAU. Nah, sehingga ini yang sangat juga kita rasakan semuanya. Nah, sehingga mau nggak mau ujung tombak kita sekarang ini ada di PAD kita sendiri. Ya. Nah, itulah harapan kita semua. Yang jelas bahwa sekali lagi bahwa kepemimpinan daripada Pak Rahmat ya dengan Mas Tri ini, kita mengharapkan kekompakannya, ya, keutuhannya, kerjasamanya supaya ya betul-betul sangat berdampak kepada masyarakat Kota Bekasi dan juga dengan supporting daripada teman-teman dari DPD ini ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Wali bahwa eksekutif dengan legislatif itu tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat, punya kekuatan lebih gitu ya. Tidak ada yang punya kekuatan, semuanya seimbang semuanya ya. Serama ya, tadi disampaikan juga teman-teman dalam hal paripurna masalah pembahasan APBD. Nah, kita menarik nih Pak Ketua, kalau bicara tadi nggak ada executive power atau legislative power. Nah, sejauh ini Pak, kalau misalnya Komisi 3 ini kan ada punya mitra kerja eksekutif baik dinas OPD tertentu. Sejauh ini bagaimana komunikasi dengan OPD, dengan dinas terkait bagaimana? Mungkin Bang Alwan? Ya. Terkait dengan mitra kerja kita khususnya di bidang ekonomi, pendapatan, selama ini berjalan baik-baik aja. Tentunya kita sebagai anggota DPRD yang mempunyai salah satu fungsi pengawasan, memberikan saran-saran, memberikan masukan-masukan bagaimana supaya apa yang kita targetkan bisa tercapai. Dan alhamdulillah Bapenda juga yang bertugas untuk mencapai target PAD, mereka juga melakukan hal yang cukup bagus. Jadi kalau diundang rapat pasti hadir, nggak ibaratnya nggak diwakilin atau seperti apa, enggak ya? Pasti hadir. Kalaupun
kalaupun ada yang diwakili, ya tentu namanya manusia pasti ada sesuatu Oke. hal yang tidak Oke. bisa mungkin hadir. Betul, betul. Tapi tetap akan diwakili oleh yang berkompeten. Berkompeten. Gitu. Oke. Nah, maka saya kira kinerja ini Ah, yang membuat salah satu ketahanan pendapatan kita bisa tercapai seperti oke, sekarang ini. siap. Sinergi tadi tuh ya, kebersamaan tadi. Sinergi Siap. tadi. Terakhir Sinergi nih, antara kita dengan eksekutif dan juga yang paling utama Ya. sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. oke, Maka karena pemerintah harus mengucapkan terima kasih kepada masyarakat. Masyarakat. Di tengah-tengah kesulitan seperti yang kita hadapi Masih bayar dalam pajak 1,5 tadi ya? tahun ini masih bayar pajak dengan tertib. luar biasa. Masih masyarakat ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi juga berusaha Tetap bayar kewajiban mereka ya. memberikan satu pemikiran-pemikiran yang cukup ada terobosan Oke. sehingga dalam situasi sulit begitu masih ada menghasilkan dan berdampak kepada penghasilan asli daerah. Sehingga hal itu merupakan satu kinerja antara pemerintahan, Oke. pemerintah eksekutif dan legislatif Didorong masyarakat serta tadi. dengan masyarakat. Oke. Bergotong Terakhir nih. royong bersama-sama. Terakhir mungkin Bang, Ya. kalau boleh dikasih nilai antara 1 sampai 10, ini dari Pak Ketua dulu. Pemerintahan Kota Bekasi khususnya di bidang ekonomi ini, 3 tahun berjalannya pemerintah ini nilainya berapa Pak Ketua? Ya, tadi apa yang kita utarakan ya, kita presentasikan tadi ya, bahwa target sebelum pandemi ini kan 3,5 Ya, T ya. Nah, terjadi penurunan menjadi 3T ya, dan 2021 ini 2,7 T ya. Berarti kan dihitung aja persentase daripada itu ya kan, jadi 10% ya masih berkisar menurut saya antara 7 sampai 8 hasil yang dicapai oleh pemerintahan kita ini. Jadi semuanya. nilainya menurut Pak Ketua saat ini pemerintahan Pak Rahmat Effendi dengan Mas Tri 3 tahun pemerintahan ini nilainya 7 atau 8? Ya berkisar antara 7 dan 8 karena tolak ukur daripada pemerintahan itu adalah salah satunya adalah ujung tombak masalah ya perekonomian. Siap. PAD, kalau PAD-nya ini melorot ya tentunya kan juga akan Berdampak semua pada sektor realisasi kegiatan kita ini juga akan amburadul semuanya gitu loh, ya kan. Artinya ujung tombaknya itu. Nah, kalau tuh ada hal yang lain yang sifatnya di lapangan itu kan beda lagi. Ya. Nah, kita hanya melihat hanya dari sisi sudut pandang itu aja bahwa keberhasilan ya kita masih memberi ya 7 sampai 8 dan mudah-mudahan ini sangat dipertahankan ya. Ini adalah sebuah prestasi sesuai dengan ya misi-misi daripada pemerintahan yang sekarang ini. Kreatif Gitu. ya. Oke. Ya. Kalau Bang Alwan mungkin bisa ngasih nilai karena ini berada di lingkungan pemerintah nih. Kayaknya lebih tinggi lagi nilainya. Nilainya berapa Bang? Antara 1 sampai 10 Bang. Saya tidak ahli dalam memberikan satu nilai. Objektif nih ya. Iya. Artinya sekali lagi saya tidak ahli dalam memberikan satu penilaian antara 1 sampai 10 kalau itu jadi range-nya. Iya. Tapi dari kinerja yang ada, dari sekian target, kemudian kita mengalami sesuatu, target direvisi, nah pencapaian target itu mencapai hampir 100%. Hampir 100%. Pengelolaan, pembelanjaan juga terkoordinasi dengan baik, terlaksana dengan baik. Maka kalau saya disuruh menilai, saya akan mengatakan nilainya memuaskan. Memuaskan. Nah, memuaskan ini ya Angka berapa? kalau Pak Bang? Ketua tadi bilang 7 sampai 8, kalau menurut saya ada memuaskan ini bisa lebih dari 8. 9. Ya, Tapi itu nggak mungkin 10 juga gitu. Memuaskan. Oke. Jadi ya belum sempurna kan? Siap. Karena memang Karena masih ada 2 periode. 2 periode. 2 tahun lagi ya. Oke. Kalau mencapai target 10 ya berarti kan nanti 2 tahun ini nggak akan tercapai. Oke, baik. Kalau rujuk perbincangan kami dengan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Pak Haji Abdul Mumin Hafid, dan anggota Komisi 3 Bang Alwan Ababan. Tapi sebelum ditutup nih, kita dirujuk ada Q&A nih Pak. Ya, kan? Saya nanya Pak Muin dengan Pak Bang Alwan nih. 2 pilihan. Saya kasih 2 pertanyaan, nanti jawab dengan cepat. Oke? Siap. Ini yang jawab Pak Ulwan nih. Kompak kalau misalnya ini nggak apa-apa, mau langsung berdua misalnya jawaban ini. Oke, siap? Siap. Oke. Menurut pandangan Pak Ketua dengan Bang Alwan, Kota Bekasi ini lebih bagus pengembangannya di sektor jasa atau pariwisata? Jasa. Jasa. Ya? Karena emang dampak ekonomi besar dari jasa. Dari jasa. Dari jasa. Oke. Kemudian kalau bicara pemerintahan Pak Rahmat Effendi dengan Mas Tri Adianto,
Ini bagaimana pandangannya? Apakah terlihat solid atau tidak solid? Solid. Pak Ketua? Saat sekarang ini masih solid. Masih solid, iya. Iya. Solid, sangat solid. Sangat solid atau solid doang? Ya solid lah. Solid. Tapi kalau kita lihat sih masih solid lah sampai Masih saat solid. sekarang ini. Oke. Umum lah, namanya pemerintahan itu kadang-kadang kan jelang kepentingan pilkadanya itu. Oke. Tapi sekarang ini kita memandang masih masih wajar dan normal lah kesulitan daripada pemerintahan sekarang ini. Siap. Saya bertanya Pak Ketua nih. 2024 ada keinginan menjadi wali kota atau DPR RI Pak Ketua? Mau jadi bupati Sidrap aja. Oh, siap. Tanah kelahiran. Hah? Tanah kelahiran. Ke tanah kelahiran. Kampung Ridwan. Salah Iya. gitu lah. Artinya kan pengalaman yang kita dapatkan di sini mudah-mudahan bisa membangun Amin. hijrah kembali ke Jadi kampung ilmunya halaman. di Kota Bekasi bisa Ya. diterapkan di sana. Nah. Luar biasa. Buat Bang Alwan, 2024 tetap nyalek di Kota Bekasi atau provinsi? Bang? Ya kita mengalir aja ya. Niat sih masih tetap di Kota Bekasi, tapi apapun keputusan dan saat itu yang terjadi ya kita syukurin. Oke. Begitu. Oke, siap. Terakhir nih, kalau bicara koalisi, mungkin nggak PDI dengan PAN 2024? Siapa ini? Ini dua-duanya, Ya, siapa duluan masalah? Pak Ketua. Dalam dunia politik itu semuanya mungkin. Mungkin. Ya, semuanya mungkin terjadi, apalagi kita lihat konstelasi semuanya kan ini kan berubah-berubah semuanya. Iya, iya. Tapi menurut saya bahwa penentu daripada koalisi pilkada itu adalah di pemilu Februari 2024. Pileg dulu ya? Pileg dulu. Oke. Kursinya Kalau berapa? pilegnya nanti kita mau berbicara sekarang, ya baru kita nggak sesuai dengan kenyataan yang kita dapatkan kan juga ini, ya kan? Nah artinya penentunya itu ada di pileg. Pileg. Mudah-mudahan PAN saat ini 5, nanti Ya. 2024 bisa 8 nih. 8 itu Targetnya harapan. sesuai Kalau target PAN 2028 ya akan mencalonkan menjadi wali kota. Wali kota, siap. Kalau Bang Alwan, Ya. kemungkin bisa nggak? Berarti koalisi PDIP dengan PAN 2024? Ya saya kira bicara koalisi di politik ya tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Maka PDI dengan PAN mungkin nggak mungkin, PDI dengan siapa aja mungkin. Oke. Kita hanya tetap menjalankan apa yang kita harus jalankan dan kata Pak Muin tadi ketika 2024 kita sudah melaksanakan kontestasi udah ketahuan itu Kursinya berapa? kursinya masing-masing. Baru tuh hitung-hitungan di situ ya. Tapi sebenarnya bukan hanya kursinya faktor koalisi mungkin ya. Ya artinya banyak kesamaan. Sepanjang itu Kenyamanan, untuk kepentingan satu visi, masyarakat. sejalan gitu ya? Iya, saya kira begitu. Oke. Apakah dengan Golkar lagi PDIP? Ya semua serba mungkin. Serba mungkin Serba juga. mungkin. Iya. Dan masing-masing partai saya kira dia akan berusaha bagaimana mencalonkan Siap. kader terbaiknya untuk Oke. menjadi wali kota. Oke. Luar biasa jawaban-jawaban politisi ini. Baik, terima kasih waktunya Pak Ketua, Oke, Pak Abji Abdul Munafid, Bang Alwan. Siap. Demikian kalau rujuk perbincangan kami dengan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi dan anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi terkait 3 tahun pemerintahan Rahmat Effendi dengan Tri Adianto di bidang ekonomi. Jangan lupa dukung terus channel Rukun Jurnalis Bekasi dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.